Selamat sore. Sore ini saya kebetulan kedatangan tamu. Ini jurnalis senior di Sinop. Ada Mas Anwar dari Memorandum. Ada Mas Rusdiono ini dari Nodesa.com. Nah, sore ini kita itu akan berbicara tentang peta parlemen di DPRD Sumeneb. Nah, ini kan rekapitulasi masih berlangsung. Kalau dari para juru warta ini kan biasanya sudah banyak informasi. Seperti apa kira-kira peta parlemen di DPRD Sumeneb tahun 2024 ini. Terutama kalau yang lagi vote itu antara PDI dan PKB. Dari Mas Anwar ini, ya, melihat peta parlemen di DPRD Sumeneb. 2024 saya rasa cukup menarik. Pertama, kalau kita lihat dari kemungkinan perolehan kursi masing-masing parpol. Ya, kita tahu sendiri untuk Kabupaten Sumeneb, Partai Kebangkitan Bangsa mungkin akan tergerus suaranya oleh pendatang baru dalam hal pemuncak kursi, perolehan kursi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kita tahu sampai sekarang kan kemungkinan besarnya ya, dari informasi-informasi hasil dari PPK. Jadi kita dapat informasi bahwa PKB itu kemungkinan akan mendapat minimal 10 kursi. Kemudian PDIP kemungkinan juga minimal 11 kursi. Jadi ini menarik karena dari beberapa pemilu terakhir PDIP selalu tidak masuk dalam perebutan posisi pimpinan. Ya, selama ini penguasanya sebentar PKB, kemudian Demokrat, kemudian P3 dan PAN. Tapi kemudian ini yang menarik, PDIP tiba-tiba melesat jauh ke atas ini. Tidak tahu di faktornya karena apa, karena itu juga menarik nanti dibahas. Dan itu kemungkinan pasti terjadi. PDIP ini akan menjadi permasalahan. Ini menarik. Mas Rusdiono, kalau kita lihat sebenarnya PKB ini kan tidak kehilangan kursi ya. Di 2019 ini 10 ya. Di 2024 ini diprediksi juga 10. Sebenarnya kursinya PKB kan ini stabil gitu ya. Nah, kalau melihat menurut Mas Rusdiono sendiri apa sebenarnya yang menyebabkan kok sekarang ditentukan antara PDI sama PKB? Padahal kan kalau hitung-hitungan nggak ada kursi PKB yang hilang gara-gara PDI. Tapi kan orang di publik berbicara PKB versus PDI. Kan ini satu wacana di masyarakat yang menarik gitu ya. Mungkin ini sebenarnya imbas dari pilkada ya. Kita ketahui PKB dan PDI kemarin kan gitu ya. Bahkan kalau melihat posisi kursi hari ini sebenarnya lawan PDI itu bukan PKB, justru partai-partai lain yang kursinya tergerus oleh PDI. Karena kalau dikatakan lawan itu dengan PKB terbukti tidak berkurang ya, tetap 10 ya. Kalau yang berkurang berarti partai apa saja kemungkinan berkurang? Gerindra, terus P3, apa lagi? Nasdem, Hanura gitu ya. Nah, kalau kita berbicara sebelum ini prediksi ini, PDI begitu melesat jauh ya, dari yang 5 kursi menjadi 11 ini. Nah, faktor apa? Apakah karena faktor bupati atau ada faktor lain misalnya? Kalau berbicara tentang kok tiba-tiba misalnya gitu ya, PDI menjadi pemenang di kandang NU. Di kandang NU ini, bukan kandang NU, karena kalau kandang PKB. Apa? Kandang PKB. Di kandang lebah ya. Kalau PKB kan lebah. Ini apa? Faktor banteng menang di kandang lebah. Lebahnya nggak ingat.
saya. Iya. Sekiranya Mas. Mungkin lu punya analisis itu, kenapa bisa Banteng menang di kandang lebah ini? Ya mungkin PDI ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya. Jadi ketika menghadapi pemilu legislatif 2024 ini, mereka menerjunkan kader-kader terbaiknya di setiap daerah pemilihan. Sehingga kemudian PKB yang petahana itu seperti yang dibahas tadi oleh Mas Sustiono, memang tidak goyah, tetap 10 kursi. Karena memang sudah partai penguasa, jadi mereka sudah menyiapkan diri dengan kader-kader terbaiknya. Sementara parpol lain ini yang agak lalai mungkin ya. Mereka mungkin fokusnya hanya mengamankan kursi dari pemilu sebelumnya. Sehingga dengan meningkatnya usaha dari PDI, maka itu yang tergerus partai-partai lain, partai-partai di bawah PKB. Ya, itu mungkin faktor pertama. Faktor yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri, sosok Bupati Sumatera Utara ini sangat berpengaruh sekali di mata masyarakat. Karena kita tahu 3 tahun kepemimpinan Bupati ini ya, memang sangat diidolakan oleh masyarakat sendiri. Di Sumatera Utara untuk menyebut Bupati Sumatera. Jadi mungkin itu Salah satu faktor sehingga memilih PDIP. Karena faktor petarung di setiap daerah. Iya. Dan kedua tentang faktor bupati juga. Kerja bupati yang memang efektif. Efektif di masyarakat sudah dirasakan sangat banyak sekali. Faktornya kira-kira apa? Misal program bupati yang membuat masyarakat itu seolah mengasosiasikan bupati ini PDIP. Haji. Berarti Haji itu sangat sangat kena ya, gitu ya. Haji dia kemudian dengan masyarakat itu ya. Jadi kalau orang sakit sekarang sudah tidak sulit ya. Sudah jadi dapat kamar gitu langsung ditayani. Jadi harus bolak-balik ngurus administrasi. cukup KTP gratis. Sudah bisa masuk di itu. Termasuk juga Mas, bantuan guru ngaji. Bantuan guru ngaji. Bantuan guru ngaji berarti karena kita basis pesantren mungkin ya. Iya. Sehingga ketika bantuan guru ngaji ini seolah memang menyentuh dengan persoalan masyarakat. Walaupun mungkin kalau dilihat dari nominalnya Ya. dibanding dengan pengabdian guru ngaji tidak seberapa. Iya. Tetapi itu kan bentuk perhatian. Bupati sebenarnya kepada guru ngaji yang selama ini sudah berjuang mendidik anak-anak sunnah, melek agama dan paham bagaimana. Nah, kalau misalnya begini, kan selama ini itu head to head. Kalau misal mengatakan bupati itu efektif, berarti hampir selama 3 tahun ini tidak ada oposisi yang berarti bagi bupati, sehingga programnya lancar semua dan efektif. Ya, saya kira iya, karena kalau kita membandingkan dari kalau kita mundur ke belakang, contohnya 2 pemilu kada, contoh pemilu terakhir, pemilu kada 2010, kemudian pemilu kada 2015. Sebelum Fauzi itu selisih kekalahan itu hanya sekitar 10.000-an. Sementara dengan sosok Fauzi pemilu tahun berapa? 2019. 2019 Ya. Itu jaraknya sekitar 23.000. Dan itu sangat jauh untuk pilkada ya. Pilkada. Ya, itu jauh, sangat sulit. Jadi mungkin itu menjadi kekhawatiran oposisi atau penantang baru di pilkada berikutnya ini. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang pilkada, kalau ngomong pilkada kan pada ini kita ngomong poros ya. Poros. Kita kembali lagi ke peta parlemen dulu gitu ya. Saat PDI menjadi pemenang dan PKB misalnya dapat 10 kursi, apakah akan kondusif misalnya parlemen ini? Kalau kemarin di 2019 hampir PKB menjadi pemenang tunggal ya, karena 10 kursi dan yang lain pada waktu itu tidak mendekati 10. Sedangkan kalau 2024 ini walaupun PDI menang 11 kursi, tapi kan PKB ini 10 kursi. Nah, kira-kira menurut Mas Rusdi dan Mas Anwar ini seperti apa peta parlemen kita? Apakah kondusif ataukah justru tambahan lain? Saya
saya rasa akan lebih kondusif sekarang. Iya. Karena terbukti pemilu lalu dengan legislatif di PKP komunikasi antara eksekutif dengan legislatif tetap baik-baik saja. Tidak ada penawaran berarti atau apa dari legislatif dalam hal menentang kebijakan bupati. Justru bagus. Apalagi sekarang atau periode berikutnya ini PDIP malah yang akan menjadi masalah baru. Saya kira akan semakin bagus lah untuk kondusivitas Kabupaten Sumedang ke depan ini. Kalau Mas Lutfi memang seperti itu ya? Artinya ketika parlemen itu jadi anak manis, apakah itu memang yang ideal terhadap jalannya roda pemerintahan di Sumedang? Mestinya tidak begitu. Ya, fungsi kontrol dan pengawasannya itu kan mestinya ada. Sejauh ini? Ya, seperti apa yang disampaikan Mas Anwar, selama ini kan ada yang seakan-akan ya tidak ada persoalan. Seakan-akan tidak ada persoalan atau seakan-akan tidak punya anggota dewan? Ya, Tuh kan dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda tuh. atau mungkin apa Mas? Karena mohon maaf, PKB ini kan bahasnya apa? Ya, enggak mungkin karena berkat bantuan guru ngaji itu sudah terwakili. Sehingga berarti selama ini sebenarnya aspirasi Kepentingan PKB sudah terakomodir oleh yang namanya program bupati ya. Bukan karena kita tidak punya anggota dewan ya. Ini Mas, bisa saja. Ini menarik. Karena dari perolehan suara sementara di masing-masing dapil ada banyak kemunculan anggota legislatif yang masih berusia muda. Nah ini memang Iya. memang Kalau misalkan peta mereka, baru. saya Ya. masih belum kenal satu sama lain itu. Kalau misalkan mereka jadi aktivis, nah itu menarik nanti bagaimana menguliti program bupati melalui perwakilan di parlemen. Ini akan menarik. Tapi kita tunggu saja. Apakah mereka nanti sesuai dengan usianya kan benar-benar kritis. Ya. Oh berarti kalau kita membayangkan PK parlemen saat misal kehadiran para politisi muda misalnya yang terpilih ini kan sebenarnya harapannya mereka bisa bekerja lebih maksimal ya dibanding misal politisi tua yang mungkin bukan tidak bisa bekerja mungkin kurang maksimal gitu. Beberapa nama yang bisa dibicarakan untuk memetakan bahwa ini nama-nama muda yang bisa mewarnai parlemen Sumedang. Kalau saya incumbent. Iya ada. Bunian. Oh iya nggak bisa tuh. Iya. Nggak bisa tuh. Programnya itu ya. Programnya yang masyarakat salah satunya ya itu beasiswa untuk mahasiswa. Mahasiswa ya. Untuk yang di parlemen sendiri otomatis kan ada beberapa nama yang tergerus ya. Ada beberapa nama yang hilang gitu. Misal kalau kita tahu ada nama dari Dapil 1 ada Mas Akis Jasudi ya. Sejauh ini masih konon masih tidak masuk walaupun kita masih belum bisa memastikan apakah tidak masuk. Dalam arti apakah kan selama ini Mas Akis Jasudi ini dikenal dengan orang yang salah satu vokalis salah satu orang yang vokal di DPR gitu. Nah maksud saya adalah apakah ada pengganti orang yang nanti bersuara lantang terhadap menyuarakan yang namanya aspirasi rakyat. Nah itu memang yang saya harapkan. Kita nggak tahu juga karena banyak wajah-wajah baru ya. Tapi dengan banyaknya anak-anak muda, kita cukup optimis lah. Mereka bahkan akan lebih agresif di parlemen itu. Tapi kita tunggu saja seperti apa gerak mereka nanti. Karena kursi PDI sudah melampaui permintaan Bung Karno. Oh iya, sebelum pemuda ya. Dan ketua DPC PD Perjuangan telah memberi 11 gitu ya. Mau main bola ya. Kesebelasan. Nah, berkaitan dengan semangat baru, terus ada wajah baru, dan tentunya juga ada gedung baru gitu ya. Kalau segera ditempati ya. Iya, ada semangat baru, ada wajah politisi baru dan juga ada gedung baru. Nah, sejauh ini menurut teman-teman ini ada tidak hal yang sebenarnya perlu kita perbaiki di Sumedang ini menurut suara parlemen ini yang masih kurang dari kerja bupati misalnya dan perlu di up lagi misalnya, atau memang program yang ada sekarang dipertahankan kita sudah
tinggal ditingkatkan nominalnya misal pada rumahnya. Satu mungkin sebenarnya saya melihatnya agak kurang dari sisi fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Iya. Jadi memang mohon maaf tidak sinkron dengan bupati yang beliau itu ngakunya sebagai pecinta olahraga dengan menjadi pemilik tersu ya kan, atau selama ini sering olahraga bersepeda. Sementara fasilitas olahraga sangat tidak ada sekali, bukan minim. Itu kalau lapangan GOR Ahmad Yani Panglaitur Sumeneb itu sudah semuanya tidak layak untuk menggelar event sekelas provinsi pun. Sekelas provinsi. Apalagi nasional. Ini bisa juga jadi catatan ya. Iya. Catatan kepada Pak Bupati dan juga catatan kepada anggota dewan yang baru ya. Artinya bahwa kedepannya hal yang perlu dipelototin itu salah satunya adalah dukungan anggaran terhadap perbaikan olahraga itu ya. Karena pada 5 tahun yang lalu Sumeneb itu sebenarnya sudah direkom oleh Polda Jawa Timur untuk menyelenggarakan Porprov. Tuan rumah bersama Sumeneb, tapi karena fasilitasnya tidak memadai, maka ya gagal dipindah kemudian ke tuan rumah bersama itu Lamongan, Gresik yang dulu. Berarti perbaikan terhadap fasilitas olahraga itu bukan sekedar menyenangkan atlet ya, tapi juga memungkinkan Sumeneb itu berbicara di ranah nasional lah, regional sampai nasional. Yang kedua, ketika ada event, otomatis kan banyak orang ke Sumeneb berbelanja di Sumeneb. Ini kan bagus juga. Kalau sudah banyak orang yang datang ke Sumeneb, oleh ya. Gitu. Nah, Mas Lusidono, selama ini kan kita sering melihat ya festival-festival yang salah satu semangatnya UMKM naik kelas. Ya, kalau tadi Mas Anwar katakan dengan banyaknya kalau sampai banyak orang datang ke Sumeneb ini kan akan banyak yang namanya ekonomi. Salah satunya adalah faktor UMKM misalnya. Nah, sejauh ini sebenarnya seperti apa tentang UMKM kita? Kalau UMKM kita kan tidak itu kan banyak orang datang ke Sumeneb tapi tidak banyak bawa oleh-oleh karena tidak ada yang layak untuk dibawa. Tapi kalau UMKM kita misalnya sudah naik kelas, nah kan akan banyak yang namanya para orang yang datang ke Sumeneb bisa bawa oleh-oleh. Nah, sejauh ini selama 3 tahun kepemimpinan Bupati Tulus ini seperti apa UMKM kita sebenarnya? Ya, kalau mengacu terhadap festival yang digelar oleh KPK, sebenarnya sudah itu bagian dari upaya untuk menaikkan kelasnya UMKM. Tetapi persoalannya selama ini festival-festival besar yang digelar oleh KPK berpusat di kota. Seharusnya juga di paling tidak di kecamatan atau di pelosok desa itu juga digelar, karena UMKM itu tidak hanya berpusat di kota, di pedesaan juga banyak, sehingga mereka juga kecipratan berkah dari festival yang digelar oleh UMKM, karena memang semangat dari festival itu bukan hanya tontonan, bukan hanya hiburan. Jelas Bupati sudah mewanti-wanti menegaskan bahwasanya itu bagian dari cara dari Sumeneb untuk mendorong UMKM Sumeneb semakin maju. Nah, dengan kondisi parlemen anak muda, kondisi semakin kondusif, bisa tidak para parlemen ini, para legislator 2024 ini menyampaikan aspirasi itu kepada eksekutif bagaimana UMKM yang sensitif itu menyebar ya? Melihat yang namanya parlemen yang kondusif ini gitu. Kondusif dalam tanda kutip ya. Itu sebenarnya sudah harapan yang dititipkan oleh masyarakat walaupun mereka belum melaksanakan reses. Jadi bisa-bisa anggota parlemen 2024 ini akan mendapatkan masukan tentang UMKM bagaimana tidak sensitif lagi ya. Seperti festival, kalau kemarin kita mencatat ada festival culture Madura ya, ada festival Rongtong ya, terus barusan kemarin juga ada festival Basar UMKM ya. Sebenarnya Pak Bupati sudah luar biasa, cuma kan Pak Bupati tidak sendiri, harus ada banyak pembantu, ada banyak tangannya. Itu mestinya yang belajar menerjemahkan keinginan Bupati. Nah, melihat kembali lagi ke parlemen ya, parlemen ini PDI 11 kursi. Sebentar, ada PR tambahan itu.
anggota legislatif yang baru. Yang baru. Iya. Apa itu? Kalau tadi masalah apa UMKM, kemudian olahraga. ini satu lagi mungkin PR untuk anggota dewan yang muda-muda ini. Iya. Selama ini legislatif itu menunggu bagaimana eksekutif itu menaikkan pajak daerah, PAD. Iya, kan. Sementara dari dulu tidak ada kreativitas. Kalau PAD pariwisata ya hanya partai lokal, salopeng, kemudian museum, itu saja. Kemudian dari hal parkir, retribusi parkir. Jadi sulit itu untuk menaikkan PAD secara drastis. Makanya ini PR menurut saya. Ini sudah saya sebagai jurnalis ya. Iya. Kita berkaca ke daerah lain, Jawa Timur lah, Surabaya, Malang dan Jawa Tengah. Sana kan ada PT rumah hiburan yang mengandung ada karaoke, kemudian rumah spa dan lain-lain yang sejenis itu. Itu menjadi penyumbang pajak salah satu yang terbesar di Surabaya dan Malang. Karena di dalam situ ada banyak pengambil pajak, ada pajak miras. Sementara di Sumeneb, Madura, ada data yang melarang itu. Satu, oke lah kalau itu. Artinya harus diadakan ya. Ya, Pak, kalau memang tidak ada, mungkin ada usul prakarsa legislatif untuk membuat daerah itu. Kalau masalah perda tentang perda Ya rumah hiburan umum, rumah hiburan umum, karaoke, saya kira butuh kajian. Kajian. Butuh kajian dan itu Tidak harus sama, tidak Iya. harus sama dengan yang di luar. Iya, butuh kajian. Tapi kan yang ingin saya garis bawahi dari aspirasi apa yang disampaikan oleh Mas Arwah ini tentang yang namanya pengelolaan wisata. Ya. Ya, sebenarnya kita kan punya banyak wisata yang misal kita punya pulau oksigen, kita punya yang namanya pulau Tilalot, Ya. kita punya yang namanya desa Kris, itu ya, Tongtong itu, kita punya yang namanya desa Pasir Putih di Lekung, itu ya, kita punya Kasur Pasir. Kasur Pasir, Ya. gitu ya. Kita punya yang namanya desa Topeng gitu ya di daerah Topeng itu. Nah, kalau dari maksud saya yang ini saya coba apa sih peran parlemen nanti yang bisa dimainkan di dalam pengelolaan wisata ini? Karena semangatnya misal kita sudah punya yang namanya Perda Desa Wisata. Nah, kan ini satu landasan hukum bagi desa untuk menaikkan yang namanya bagaimana dia menata diri gitu ya. Nah, sejauh ini apa yang perlu dikuatkan atau apa yang perlu distrongkan dari peran parlemen sehingga pengelolaan wisata ini lebih maksimal gitu ya. Saya kira Sebelum perda RHU ya, Ya. karena perda RHU itu kan mungkin butuh kajian lagi ya. kita sudah siap mendampingi itu. Iya. Ini kan Nah, ini yang perlu saya garis bawahi itu tentang pengelolaan pariwisata kita misalnya. Apa yang perlu disuarakan? Saya masuk itu. Ya. Mungkin tidak hanya tugas legislatif, mungkin kita harus memperbanyak. Bukan kita ya, legislatif bukan eksekutif itu. Eksekutif melalui struktur bawahnya, semua OPD. Ini harus banyak komunikasi, harus banyak apa istilahnya kalau di parlemen itu memanggil OPD atau apa istilahnya. Jadi gini, sebenarnya oke lah dari sisi budgetnya sudah bagus lah. Tapi kemudian untuk dari sisi PAD-nya masih kurang. Karena ini fakta, ini fakta. Ada beberapa teman saya itu tertarik untuk berwisata di Sumber. Dan dia datang ke Gili Trawangan, kemudian dia ke Pulau Awet Muda India. Iya. Tapi lucunya mereka itu nginep di hotel Pamekasan, sehingga akan mengurangi pajak hotel di Sumber. Nah, kenapa? Karena hotel-hotel itu tidak privat, sering ada seri kompetitif. digerebek. Betul itu. Sementara Pamekasan tidak. Nah ini juga penting. Usulan yang saya kepada, dan ini pernah saya usulkan langsung ke Bupati Sumeneb. Pak Bupati, kalau mau Sumeneb itu wisatawan rame, jangan hanya meng-up wisatanya, tapi semua faktor-faktor yang pendukung pariwisata, hotel misalkan. Karena hotel ini sarana privat. Sarana ya. Iya, kalau oke lah, kalau ada perda memang Polbpn berhak di bagian trading ketertiban umum. Tapi hotel kan di sana kan sudah ruang privat. Jadi oke lah, kos-kosan mungkin kalau mau Asia. Jadi itu menarik kan. Ada banyak itu. Transportnya sejauh ini
sudah memadai ya tempat-tempat wisata itu ya. Transportnya juga itu masih kurang. Itu mungkin juga pembenahan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Nah, kan kerja-kerja legislatif ini kan kerja bukan kerja tadi kata Mas Anwar, bukan kerja sendirian gitu ya. Kerja sendirian. Kita berharap terutama tugas-tugas dari legislatif itu ada controlling, pengawasan itu, ada budgeting dan gitu ya. Ada yang namanya juga legislasi. Nah, kita ingin kalau masalah tentang apa? Tentang legislasi. Seberapa kalau saya mau berandai-andai bagaimana sebenarnya kerja anggota anggota DPR Kabupaten Sumber 2019 terkait dengan yang namanya legislasi. Sama saya Pak, khusus dulu. Kamu fokus ke sana. Sebenarnya kalau dari kuantitas kerja mereka bagus juga, karena setahun kita tahu ya sudah banyak produk-produk hukum yang dilahirkan. Tapi saya melihatnya itu banyak produk hukum itu yang kurang bermanfaat kepada masyarakat secara langsung. Seperti misalnya apa ya, ada perda layak anak kemarin baru disahkan kata layak anak. Tapi sementara perda itu setelah disahkan menjadi peraturan daerah sebagai ya hukum lah istilahnya, tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas itu di lapangan. Yang layak anak iya. Jadi selesai disahkan selesai gitu. Jadi itu mungkin kelemahannya. Sementara selama ini lebih fokus kepada peraturan-peraturan yang sifatnya kontinu, misalkan perda APBD, perda perubahan APBD dan yang sudah biasa itu. Jadi kalau 2019 perda itu selesai disahkan selesai, maka kita sebenarnya berharap ya di 2024 ini para legislator muda ini ketika perda sudah disahkan itu seharusnya dia awasi juga tentang pelaksanaannya. Betul. Sejauh ini efektif nggak Mas? Tentang apa fungsi controlling dari DPR sebenarnya terhadap kinerja eksekutif di Sumeneb kurang efektif dari DPR gitu ya. Karena dari saking kondusifnya itu ya. Iya. Yang dibahas panjang lebar intinya itu. Enggak, saya kira memang itu. Jadi memang legislatif itu harus banyak berkreasi dalam hal melahirkan perda-perda baru yang ke masyarakat lebih bermanfaat, kemudian kepada perekonomian Sumeneb lebih bermanfaat. Yaitu rekomendasi saya perda RHU itu. Tapi juga sebagai edukasi bagi kita semua bahwa kalau membuat perda itu bukan langsung ujuk-ujuk diusulkan dan dibuat, tapi juga itu melalui yang namanya kajian akademik yang nanti juga prosesnya diusulkan dulu, baru dibuatkan yang namanya naskah akademiknya, baru lalu masuk kepada yang namanya pembahasan. Kalau memang secara kajian akademik kurang dibutuhkan atau masih kurang urgent untuk perda, bisa saja perda itu tidak jadi dibahas. Saya kira perbincangan sore ini cukup memberi gambaran. Semoga gambaran ini menjadi masukan bahkan dari para legislator muda ya. Boleh parlemen itu kondusif, tapi kondusifnya itu yang konstruktif. Artinya kerja pengawasan, kerja budgeting, kerja legislasi itu tetap harus berjalan dan mementingkan yang namanya kepentingan rakyat. Jangan sampai parlemen kondusifnya itu kondusif yang bukan tidak ada masalah. Kalau misalnya tidak ada masalah ini mending. Tapi takutnya kondusifnya itu seolah-olah kita tidak punya anggota dewan. Nah ini yang sebenarnya perlu kita garis bawahi bersama bahwa jangan sampai kondusif seperti di hutan. Oh ya, itu kondusif tapi tempatnya harus bermasalah. jangan sampai parlemen itu kondusifnya seperti kondusifnya di hutan. Karena kalau kondusifnya di hutan
itu orang-orang penuh masalah ya. Orang-orang penuh masalah. Tapi kadang hutan itu lebih baik loh Mas. Karena kalau selesai dari hutan itu kan mantan napi. Nah, yang kita takutkan di parlemen ini mantan parlemen itu bisa jadi napi loh. Tapi kita berharap bahwa memang caleg-caleg terpilih di tahun 2024 ini memang benar-benar bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan tentunya Sumeneb dengan kehadiran terutama para caleg para legislator muda ini naik setingkat. Kalau misal IPM-nya rendah, siapa tahu terus naik gitu ya. PAD-nya kembali naik, pariwisatanya juga naik, UMKM-nya naik kelas, dan orang yang datang ke Sumeneb semakin banyak. Pasti naik, karena yang dulu kan 2 lantai. Tanda-tanda Sumeneb akan mengalami kenaikan itu karena kantor dewannya berapa lantai? 3 atau 4 ya? naik berlantai. Kalau dulu 2, ini tambah nanti 3 atau 4. 4. Berarti doanya tetap antara doa dan kerja ini selaras. Doanya naik dan ternyata gedung dewannya juga naik. Paling tidak kan secara kuantitas dulu, baru nanti kualitasnya. Kualitas sambil jalan, lalu kuantitas ini kan sudah di dok ya. Kalau gedung dewan itu sudah naik menjadi 3 atau sampai Nanti ke depan akan lebih stabil, Mas, karena naik turun. Oh, naik turun. Iya, berdasarkan kantor dewan. Olahraga ya. Olahraga ini. Ini jawaban itu sudah selesai. Ini kayaknya untuk peta parlemen kita selesai dulu. Kita ketemu dengan di bincang-bincang sore. Di lanjutan kita akan berbicara tentang sambil menunggu rekapitulasi. Karena setelah rekapitulasi kita pasti akan meraba-raba siapa ketua DPR yang akan memimpin DPRD Sumeneb. Nah, Termasuk juga akan meraba-raba siapa calon bupati yang akan datang. nah ini obrolan kita selanjutnya topiknya itu pasti lebih hangat. Kalau sekarang kan prediksi. Episode kedua nanti bahas ketua dewan. Ketua dewan. Yang kedua ini dari dulu sudah ada masukan, kita akan membahas siapa ketua DPR di Kabupaten Sumeneb. Jangan sampai Sumeneb itu selesai kata saja. Oke, kita akhiri sampai di sini obrolan sore kita bersama jurnalis senior Kabupaten Sumeneb. Selamat bertemu di lain kesempatan.